Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anak kelas 9 MTS NU TPS Kudus yang saya banggakan, untuk materi kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin bab salat tasbih ya. Jadi sedikit mengulas materi yang kemarin, yaitu tentang salat tasbih. Salat tasbih, tata cara melakukan salat tasbih ada dua cara, yaitu yang pertama menurut riwayatnya Ibnu Abbas, dan yang kedua riwayatnya Ibnu Mas'ud. Di antara kedua cara tersebut tidak ada perbedaan tentang jumlah bacaan tasbihnya ataupun cara melakukan sholatnya. Yang berbeda cuman letak bacaannya saja. Jadi kalau Ibnu Abbas sesuai yang tertulis dalam kitab, yaitu 15 yang pertama dibaca setelah membaca Al-Fatihah dan surat. Dan seterusnya 10, 10, 10, 10 sampai genap hitungan ke-75. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, 15 yang pertama dibaca setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca Fatihah. Itu jadi untuk pembacaan tasbihnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu untuk materi yang kemarin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bisa dibuka halaman 58, yaitu buku pembiasaan ibadah halaman 58, dibuka, disimak, dan didengarkan. Hukum sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha yaitu sunnah muakkadah. Jadi hukum melakukan sholat Id itu sunnah muakkadah. Jadi bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Yang dimaksud sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi kita melakukan sholat Id ini hukumnya sangat dianjurkan. Jadi tidak seperti sholat-sholat sunnah biasa, tapi ada tambahan muakkadahnya. Jadi melakukannya sangat dianjurkan. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu mulai terbitnya matahari, jadi mulai terbitnya matahari sampai zawal. Jadi walaupun terbitnya baru sedikit, ketika mataharinya memang sudah terbit, maka sudah masuk waktu melakukan sholat Id. Sampai kapan? Jadi sampai matahari zawal. Jadi yang dimaksud zawal ini posisi matahari berada di tengah-tengah langit, kemudian sudah condong sedikit. Jadi sudah condong sedikit itu berarti waktu melakukan sholat Id sudah habis. Akan tetapi yang lebih utama pelaksanaannya agak sedikit diakhirkan. Jadi diakhirkan kira-kira matahari sudah setinggi tombak. Ketika kita mendirikan tombak, kok mataharinya sudah bayang-bayang tombaknya sudah sama dengan tombak yang kita dirikan, maka itulah waktu yang dianjurkan untuk melakukan. Walaupun ketika kita melakukan sebelum itu sholatnya tetap sah, akan tetapi yang dianjurkan waktunya pelaksanaannya yaitu ketika bayang-bayang matahari sudah setinggi tombak. Jadi kalau kita paham dari keterangan tersebut, kita melakukan sholat Id jam 10 misalkan, jam 10 pagi, maka boleh. Pokoknya yang penting tidak keluar dari antara keluarnya matahari sampai zawal. Jadi di tengah-tengah tersebut kita boleh melakukan sholat Id. Jadi tidak harus di awal pagi jam 7 misalkan. Tidak. Jadi kita melakukan jam 8, jam 9, 10 sampai jam 11 juga boleh. Bahkan sampai jam setengah 12 juga boleh, asalkan mataharinya belum zawal, belum lingsir. Kemudian
Sholat Idul Fitri ini termasuk salah satu pengecualian. Kalau kaidah umumnya sholat ini yang lebih baik dilakukan pada awal waktu. Akan tetapi pengecualian pada sholat Id ini ketika sholat Idul Fitri tidak disunahkan dilakukan pada awal waktu, akan tetapi sedikit diakhirkan ketika mataharinya sudah bayang-bayang mataharinya sudah setinggi tombak. Ketika melaksanakan sholat Id tidak dianjurkan adzan dan tidak dianjurkan iqomah. Jadi ketika melakukan sholat tidak dianjurkan adzan sebelum sholat ataupun tidak dianjurkan iqomah. Kemudian yang dibaca apa, yaitu as-sholatu jami'ah. Jadi tidak perlu adzan dan tidak perlu iqomah, cukup membaca as-sholatu jami'ah. Itu jadi menandakan bahwa sholatnya akan segera dimulai. Kemudian tata cara melakukan sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ini tata caranya tidak ada perbedaan. Yang pertama yaitu takbiratul ihram disertai niat dalam hati. Jadi seperti umumnya sholat yang dinamakan niat, yaitu kita kerentek melakukan sholat di dalam hati, itu yang inti. Adapun pelafalan niat dalam lisan ini hukumnya sebatas sunnah. Tujuannya apa pelafalan niat? Tujuannya untuk membantu hatinya supaya mudah untuk kerentek niatnya. Niatnya bagaimana? Untuk niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini, yang imam ya imaman lillahi ta'ala, yang makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk sholat Idul Fitri. Kemudian untuk niatnya sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha rakaataini, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu untuk niatnya. Kemudian yang kedua membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram tetap disunahkan membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian setelah itu takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Jadi untuk sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini setelah takbiratul ihram disunahkan menambah pada rakaat pertama disunahkan menambah takbir sebanyak 7 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua ditambah takbir 5 kali. Jadi yang dimaksud takbir 7 kali di sini selain takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram kok dihitung berarti jumlah takbirnya 8 kali pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua ketika takbir intiqalnya dihitung berarti jumlah takbirnya sebanyak 6 kali. Cuman yang dimaksud di sini 7 kali ini selain takbiratul ihram dan 5 kali selain takbir intiqal, takbir perpindahan. Di sela-sela takbir, jadi di sela-sela takbir ini disunahkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sunnah. Jadi ketika takbir, Allahu akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, sampai 7 kali di sela-sela ya. Jadi yang disunahkan ini di sela-sela, di antara 2 takbir. Jadi ketika sebelum takbir tidak disunahkan dan di akhir takbir yang terakhir juga tidak disunahkan, karena kesunahannya ini di sela-sela, di antara 2 takbir. Kemudian setelah takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua, kemudian membaca Fatihah. Jadi tidak ada perbedaan antara sholat lain, yaitu membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah dianjurkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la, kemudian pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Jadi yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya.
Kemudian pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Selanjutnya rukuk dan membaca tasbih 3 kali. Ini juga sudah biasa kita lakukan ketika sholat 5 waktu. Kemudian setelah rukuk i'tidal seperti sholat-sholat yang lain. Ketika i'tidal kemudian sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian berdiri lagi menuju rakaat kedua, menuju berdiri yang kedua. Itu tentang tata cara. Kemudian dalam sholat Id ini disunahkan ada khutbahnya. Jadi untuk khutbah sholat Id ini tidak seperti sholat Jumat. Untuk sholat Jumat khutbahnya di awal. Jadi untuk sholat Jumat ini khutbah dahulu, setelah itu baru sholat Jumat. Untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini khutbahnya ditaruh di akhir. Jadi setelah kita melakukan sholat, setelah itu baru khutbah. Untuk syarat-syarat khutbahnya sama, syarat dan sunnahnya sama dengan khutbah Jumat, yaitu ada 5 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama untuk rukun khutbah yang pertama harus ada hamdalah, yang kedua harus ada sholawat Nabi, yang ketiga wasiat takwa kepada Allah, kemudian membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, kemudian yang terakhir mendoakan orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi 5 rukun tersebut harus terpenuhi semua. Kalau misalkan salah satu dari rukun tersebut kok tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Akan tetapi khusus pada sholat atau khutbah Idul Fitri, ketika khutbahnya tidak sah, tidak sampai mempengaruhi sah dan tidaknya sholat Idnya, karena khutbahnya hukumnya sunnah. Beda kalau khutbah Jumat, ketika khutbahnya kok tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah, karena khutbah Jumat ini hukumnya wajib. Untuk contoh bacaan Bilal, jadi untuk bacaan Bilal sudah tertulis pada kitabnya, bisa dibuka halaman 59. Jadi tidak harus seperti ini ya, misalkan ada redaksi lain, yang penting ada referensinya boleh dibaca. Akan tetapi kalau kesulitan mencari referensi lain bisa dilihat pada bukunya. Saya bacakan secara sekilas saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yaumakum hadza yaumu idil fitri atau yaumu idil adha wa yaumus surur wa yaumul maghfur. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Diulang 3 kali. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kemudian khatib naik mimbar. Kemudian Bilal membaca salawat 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah itu Bilal membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qawwil Islam. Jadi ketika Bilalnya membaca doa ini, khatibnya sudah berada di atas mimbar. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum 'alal mu'anidin wakhtim lana walahum bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi setelah Bilalnya membaca doa tersebut, kemudian setelah Bilalnya membaca doa tersebut, kemudian khatibnya mulai membaca khutbah dengan rukun-rukun tadi, 5 tadi. Jadi 5 rukun tersebut harus terpenuhi. Tambahan untuk rukun tadi, khusus untuk sholawat. Jadi untuk sholawat yang jadi rukunnya khutbah ini harus berupa isim zahir. Jadi
memang ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama, yaitu ketika sholawat Nabi yang menjadi rukun khutbah ini ada yang mengatakan boleh berupa isim dhamir, ada yang mengatakan boleh berupa isim dhohir. Akan tetapi yang lebih baik, yang lebih utama, yang ashah, yaitu menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa sholawat yang digunakan untuk khutbah harus berupa isim dhohir, jadi harus ada lafal Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus seperti itu. Kalau misalkan menggunakan isim dhamir seperti Allahumma sholli alaihi, walaupun sebelumnya sudah ada lafal Muhammad, ini menurut pendapat yang kuat khutbahnya tidak sah. Kemudian ada beberapa kesunahan-kesunahan tentang sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, diantaranya yaitu untuk para makmum. Jadi makmum disunahkan datang ke masjid ini lebih awal. Sedangkan untuk imam datang ke masjid ini lebih sedikit diakhirkan. Jadi ketika untuk imam datangnya ke masjid ini langsung melakukan sholat. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Ini perbedaan antara makmum dan imam. Saya ulangi, untuk makmum datangnya disunahkan lebih awal, untuk imam datangnya disunahkan sedikit diakhirkan. Kemudian ini dalam kitab-kitab fikih diterangkan mestinya tata cara melakukan sholat Id ini ada dua, yaitu yang pertama cara yang paling sedikit. Jadi wa aqalluha rakaatani kasunnatil wudu. Jadi cara yang pertama yaitu 2 rakaat tanpa menambah takbir. Jadi ketika kita melakukan sholat Id kok tidak menambahkan takbir 7 kali dan 5 kali, maka sholatnya juga sudah cukup, sudah sah. Ini menurut pendapat menurut cara yang pertama. Yang lebih sempurna tadi yang sudah diterangkan, yaitu untuk rakaat pertama disunahkan menambah takbir sebanyak 7 kali, sedangkan untuk rakaat kedua disunahkan menambah takbir sebanyak 5 kali, dengan catatan tadi selain takbiratul ihram pada rakaat pertama, pada rakaat kedua selain takbir intikal. Mungkin itu sedikit ulasan tentang sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena memang ini tidak bisa dilakukan secara praktek langsung, jadi memang sementara kita keterangan dulu. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah diberi kesempatan untuk bisa tatap muka, kita langsung praktek saja karena keterangan sudah didapat dari daring ini. Gitu, Pak. Terima kasih kepada Bapak Nafidul A'la yang telah menyampaikan materinya mengenai sholat Id. Bagi siswa yang mau bertanya, silakan bertanya, bisa dengan cara chat atau langsung berbicara. Oh, banyak ini. Pak, misal ketinggalan rakaat pripun? Itu yang pertama. Bertentang lagi, saumpami sesudah takbiratul ihram supaya mawas tasbih pripun? Itu untuk yang sholat tasbih. Membahas sedikit yang kemarin. Yang pertama, pripun tadi, Pak? Yang pertama, misal ketinggalan rakaat pripun? Jadi sudah rakaat kedua, dia baru datang. Telat. Oh gitu. Ini yang ditanyakan apanya ini? Jadi gini ya, saya jawab saja karena pertanyaannya kurang spesifik. Kalau kita sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha kok ketinggalan, jadi misalkan kita ketinggalan 1 rakaat, kita sampai masjid, ternyata imamnya sudah berdiri pada rakaat kedua.
Atau mungkin ketinggalan pada rakaat pertama, ketinggalan takbirnya berarti ya. Berarti ketinggalan takbir 7 kali. Untuk kasus seperti ini, jadi misalkan kita ambil satu contoh, kita ikut jamaah ke masjid, ternyata imamnya sudah berdiri pada rakaat kedua. Jadi kita ikut saja. Jadi kita ikut niat takbiratul ihram, niat menjadi imam. Kemudian takbirnya ikut imam. Takbirnya imam kalau pada rakaat kedua berarti kan 5 kali. Kalau takbirnya imam 5 kali berarti kita ikut 5 kali. Jadi Allahu Akbar 5 kali, karena kita posisinya ikut jadi makmumnya imam, maka kita harus ikut imam. Posisi penumpang kan harus ikut sopirnya, istrinya gitu. Jadi yang Kemudian yang pada setelah imam salam kita berdiri menambah 1 rakaat. Ini yang takbirnya, walaupun yang pertama tadi sudah takbir 5 kali, tapi ketika kita berdiri pada rakaat kedua, ini berdirinya kita sendiri, tidak tergantung pada imam, maka takbirnya juga 5 kali. Jadi rinciannya, yang pertama takbir yang pertama tadi ikut imam, walaupun 5 kali, walaupun itu bagi kita baru rakaat pertama yang mestinya 7 kali, akan tetapi kita ada ikatan kepada imam, jadi harus ikut imamnya. Kemudian ketika kita berdiri menambah rakaat keduanya kita maksudnya, itu kita menambah takbirnya tetap 5 kali. Berarti gitu, niatnya niat, tadi Bapak bilang kan niatnya niat imam. Itu niat imam atau niat makmum, Pak? Oh, niat makmum, berarti salah. Iya, niat imam, makmum. Makmum. Jadi soalnya bilang niat imam. Jadi imam ya, salah. Jadi kita datangnya ya niat jadi makmuman lillahi ta'ala seperti biasa gitu. Gitu. Kalau gini Pak, kalau kita masih sempat di rakaat pertama, cuma ketinggalan ketika takbir ke-7 itu bagaimana? Misal sudah baru datang, tapi imam sudah selesai takbir ke-7 atau sudah membaca surat Al-Fatihah, itu kan sudah selesai takbirnya. Jadi ketika kita datang ke masjid, imamnya sudah selesai takbir 7 kali, kemudian apa yang harus kita lakukan? Caranya gini, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita tidak perlu takbir 7 kali, karena sudah ketinggalan, yang lebih utama mendengarkan bacaan imam. Mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, itu yang lebih utama. Berarti tidak usah takbir 7 kali. Tidak usah. Ya sudah memang takbir lalu sholat ikut imam. Iya, ikut gerakan imam. Jadi ada kegiatan yang lebih utama yaitu mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Seperti itu. Untuk yang tadi sholat tasbih, ini kemarin kayaknya sudah ditanyakan. Jadi bagaimana kalau sholat tasbih lupa membaca tasbihnya? Nah ini kemarin sudah ditanyakan, pun sudah saya jelaskan. Jadi misalkan gini, ketika kita lupa membaca tasbih pada rukuk misalkan. Jadi ketika kita lupa membaca tasbih pada rukuk ataupun ketika berdiri, jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, Fatihah, surat, kemudian kita rukuk. Setelah rukuk baru ingat, oh ya tadi belum membaca tasbih, misalkan seperti itu. Jadi tasbih yang lupa tadi bisa ditambal pada rukun-rukun tawil setelahnya. Rukun tawil yaitu berdiri, tahiyat, berdiri, tahiyat. Jadi bisa ditambal pada rukun-rukun yang tawil, yang panjang. Kalau nambalnya pada rukun-rukun yang qasir, ini malah bahaya, bisa membatalkan sholatnya. Contoh rukun qasir pada duduk iktidal, duduk di antara 2 sujud. Jadi ketika kok tasbihnya yang kurang tadi ditambal ke rukun-rukun yang qasir, maka malah bisa membahayakan sholatnya. Ini mestinya sudah diterangkan dulu, Pak. Tidak apa-apa. Mungkin kurang memperhatikan atau lupa. Lalu banyak soal ini, Pak. Ya, tentang materi UTS mulai beberapa. Yang pertama, selanjutnya
apakah dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Nah, yang terakhir ini kalau misalnya ketinggalan takbir tadi sudah dijelaskan terkait dengan takbir nambah sendiri atau tidak. Ketinggalan takbir sekarang Pak. Tadi ketinggalan sudah selesai takbirnya. Sekarang dia ketinggalan, sudah takbir 3 kali, dia baru masuk masjid. Itu apakah harus menambal takbirnya atau tidak? Ada pertanyaannya. Itu sama Kak, sama seperti yang ketinggalan takbir sama sekali tadi. Jadi kita uman takbir, kebagian takbir imamnya berapa kali pun kita tidak perlu menambalnya. Jadi cukup mengikuti, cukup mendapatkan berapa, sudah gitu saja, kemudian kita mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Yang tadi materi terkait UTS nanti. Jadi kalau hari biasa praktek ibadah ini mestinya tidak ada tes tertulisnya. Kalau yang biasa-biasa ketika tatap muka praktek ibadah tidak ada tes tertulis. Cuman kayaknya kemarin kok jadwalnya ada pelajaran praktek ibadahnya. Kayaknya ada. Kalau memang ada, nanti saya membuatnya soal mulai dari bab pertama. Bab pertama kelas 9 maksudnya. Jadi bab pertama kelas 9 sampai pelajaran terakhir ini. Sudah itu dipelajari saja. Nanti kalau memang ada tesnya, ya alhamdulillah bisa mengerjakan. Kalau tidak ada tesnya ya hitung-hitung belajar. Gitu Pak. Itu terkait dengan materi tes dan bagaimana mengenai takbir ketika telat tadi. Tadi ada satu lagi Pak yang belum dijawab. Apakah dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Pada dasarnya sholat sunnah tahiyatul masjid ini disunahkan dilakukan bagi siapapun kapanpun kecuali pada waktu-waktu yang ketika kita melakukan bisa meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Contohnya gini. Jadi ketika kita sampai ke masjid, Bilalnya sudah as-sholatu jami'ah. Jadi imamnya sudah siap-siap berdiri untuk melakukan sholat id, maka kita tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena kalau kita melakukan sholat tahiyatul masjid nanti malah bisa ketinggalan sholat idnya. Padahal itu intinya kita datang ke masjid. Akan tetapi ketika kita datang ke masjidnya masih ada waktu luang, artinya kita masuk masjid, imamnya belum datang, nah itu masih ada kesempatan untuk kita melakukan sholat tahiyatul masjid, masih disunahkan melakukan tahiyatul masjid. Ya, jadi ketika matahari sudah di bawah tombak, maksudnya gimana? Oh itu, jadi memang ada waktu-waktu yang dimakruhkan, makrohnya makroh tahrim untuk melakukan sholat. Ini untuk sholat yang tidak mempunyai sebab. Jadi untuk sholat-sholat yang tidak mempunyai sebab, khusus untuk sholat tahiyatul masjid kan ada sebabnya. Jadi boleh dilakukan pada waktu-waktu yang makruh tadi. Karena sholat tahiyatul masjid tidak termasuk kategori sholat yang tidak mempunyai sebab. Gitu. Itu saja ya, tidak ada pertanyaan lagi dan ini waktunya juga sudah habis. Sebelum kita terima kasih kepada Bapak Nafidul A'la yang telah menyampaikan materinya dan saya sebagai host pada pertemuan siang hari ini minta maaf apabila dalam membawakan acara banyak salah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup pada pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.